wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para ibunda semua, pengurus majelis taklim Masjid Paripurna Al-Fajar, beserta yang semua yang hadir pada sore yang berbahagia ini dalam murid rutin kita wirid fikih tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ya, sore ini oren ini Bu. Tosca. Apa beda Tosca sama oren? Oh gitu ya, saya nggak paham warna. Iya, warna bata kan? Jadi bata itu Tosca. Terserah warna apa aja. Warna bata. Ya bata itu apa warnanya? Kan bingung ibu. Oh merah. Karena merahnya banyak ya. Ini banyak betul seragam ibu-ibu ini kan. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, dan ini mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berjalan menuntut ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan surga tujuan kita. Nah, ibu itu ibadah jangan sedikit pun beribadah itu karena ingin masuk surga. Itu salah. Tujuannya kenapa? Karena calon suaminya kaya raya. Yang kaya tuh bapaknya. Ya, ada yang saya nikahkan, nikah dia sama anak orang kaya. Habis nikah susah juga hidupnya, karena yang kaya itu bapaknya, bukan dia. Bisa mengelola usaha, nggak berhasil, materi. Surga juga termasuk bagian dari materi. Hidup senang, di surga kan ada semuanya. Tapi jangan itu menjadi niat. Kenapa? Kalau itu menjadi niat, terlalu tidak terbayar oleh amal ibadah yang kita buat. Untuk bayar oksigen aja ada lunas itu. Ya, rajin ibu sholat siang malam ya. Untuk bayar oksigen yang Allah berikan, belum ada apa-apa. Ini surga pula kita minta. Maka surga itu bagian daripada keridhaan Allah. Maka doanya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaan Engkau. Karena orang yang diridhai oleh Allah pasti masuk surga. Jadi masuk surga itu bonus dari kasih sayang Allah. Jadi jangan salah niat. Jangan salah niat. Maka ibadah itu seluruh niat ibadah yang kita lakukan pasti ujung-ujungnya apa? Ambil wudu, nawaitul wudu'an li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Usalli fardhas subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sampai pun mandi wajib, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari semuanya karena Allah. Kalau betul-betul karena Allah, itu maknanya ikhlas, maknanya bersih maknanya tanpa pamrih. Mau balas atau tidak itu terserah Allah.
Allah. Kayak ibu ngasih orang, ngasih tetangga sesuatu, ikhlas atau tidak? Ikhlas, berarti tak apa-apa. Pemberi bos besok beli roti, kasih tetangga tu roti. Besok musim durian, kasih tetangga tu durian. Besok musim kue, kasih tetangga tadi kue. Sudah 5 kali berturut-turut, pas bulan musim rambutan. Pas abangnya mau ngasih tetangga rambutan, kasih juga lagi bang. Kenapa? Udah 5 kali kita ngasih, tak ada balasan. Berarti nilai di sini. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia sholat. Pernah tidak ibu dengar kisahnya Rasulullah tuh sholat sampai kakinya bengkak? Iya bu. Nah, ibu ada sholat sampai bengkak kakinya? Ada bu. Karena malamnya makan sayur ayam, bengkak kaki baginya kan? Karena saking rajinnya ibadah, bengkak kakinya. Tapi Rasulullah sampai bengkak karena lama berdiri. Terbayanglah mungkin berapa juz dia baca. Ketika kita terlalu lama berdiri, darah itu kan ke bawah ya. Berdirinya lama betul, sampai darah itu ke bawah sampai kaki bawah. Kayak ibu udah sa'i aja kayak umroh kan, berjalan terusin kaki bengkak. Kenapa? Saking ibadah tadi asik kepada Allah. Jadi sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga. Kenapa ibadahmu begitu kuat kepada Allah? Jawaban Rasul itu cuma satu. Saya hanya ingin bersyukur. Jadi syukur itu bentuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, berarti ibadah itulah. Maka makna syukur menggunakan apa yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena syukur, jadi tidak punya, bukan mengharapkan apa-apa. Karena syukur itu bahasa kitanya apa? Syukran, berterima kasih, mewujudkan rasa terima kasih kepada Allah. Nah, itulah nilai ibadah yang sesungguhnya, bukan karena apa-apa, ya. Karena Allah begitu sayang kepada kita, nikmat tak terhingga yang Allah berikan kepada kita, maka wujud kita sebagai ahli ibadah itu apa? Bersyukur. Apa isi syukur tadi? Ibadah. Jadi isi syukur itu ibadah. Ibu sholat karena bersyukur kepada Allah. Maka orang bersyukur kepada Allah, kalau dia beribadah, dia tidak mengharapkan apa-apa. Itulah nilai paling tertinggi. Apa? Keikhlasan kepada Allah. Dan ini sulit. Maka syukur itu tak semua orang bisa. Oh, saya bisa bersyukur Ustaz, alhamdulillah. Itu namanya syukur dengan lisan. Syukur itu harus lengkap. Ada syukur dengan lisan. Semua ibu bisa dapat rezeki, alhamdulillah, makasih ya bu, dapatnya nikmat, gampang. Ada lagi bersyukur dengan hati ini yang agak sulit. Apa tanda orang yang bersyukur dengan hati? Setiap apapun yang dia dapatkan, alhamdulillah, baik atau buruk, karena semuanya takdir Allah. Berarti orang yang bersyukur dengan hati, dia tidak pernah mengeluh. Ya Allah, kok berat sekali ujian saya begini. Berarti nggak bersyukur. Ya, hanya alhamdulillahnya di mulut, bukan di hati. Maka orang yang bersyukur dengan hati, itulah orang yang paling bahagia. Ibu mau bahagia nggak? Mau ibu bahagia? Bersyukur dengan hati. Ibu bahagia dengan suami? Kok sedikit jawab? Sogan menjawab nampaknya. Ibu bahagia nak dapat suami yang sekarang? Kan mantap jawaban. Ini tidak ada. Kenapa ibu bahagia? Karena ibu bersyukur. Ada nak orang yang tak bahagia dapat suami? Banyak. Pak Kuah katanya, nyesal saya nikah sama dia. Kenapa bu? Awak sangka dia itu orangnya baik dulu, rajin. Pas waktu nikah keluar watak aslinya. Nyesal saya. Tapi katanya ibu cinta, saya bilang kan. Nggak mau saya. Kenapa dia tidak bisa menerima seperti itu? Karena tidak dia bersyukur.
Karena suami yang menikahi ibu itu masih banyak wanita yang tidak bersuami yang mengimpikan dia. Beruntung ibu dapat. Apa beruntungnya? Untung kita nikah. Banyak orang yang tidak punya suami, ya, bahkan ditinggalkan. Lain ya, bahkan ditinggalkan. Maka kunci bersyukur tadi untuk mewujudkan kebahagiaan. Makanya Nabi sudah ajarkan gimana cara kita itu untuk bersyukur. Pandanglah orang-orang yang di bawah kita. Nabi itu saking kuat bersyukur. Kenapa? Beliau kan sering duduk dengan orang miskin, duduk dengan orang-orang fakir, duduk dengan mereka. Kalau kita menengok selalu kehidupan orang-orang di bawah kita, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Ya gampang saya bilang ke ibu, tahu ibu Asia? Tahu kan? Ibu tahu Siti Asia? Siapa suaminya? Asia itu lebih baik dari ibu lagi, itu rajinnya ibadah, dekat dengan Allah. Wanita terbaik yang Allah ciptakan. Siapa suaminya? Nah, saya tanya sama ibu suaminya kayak Fir'aun atau kurang ya langsung. Karena kurang bersyukur. Nah itulah. Dia ingin perfect, sempurna. Nah, ada orang sempurna. Ya. Kalau sikap kita tidak bersyukur, dengan kiai pun kita nikah itu tidak akan cocok. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna. Makanya hikmah Al-Quran diturunkan itu, hunna libasun lakum walakum libasun lahunna. Suami pakaian istri, istri pakaian suami. Fungsi pakaian apa? Menutup madu, sebagai sitra, penutup aurat. Berarti fungsi suami menutup kekurangan istri, fungsi istri menutup kekurangan suami, bukan mengumbar kekurangan suami. Saya masalahnya gini lah, Bu. Ayah anak saya tuh begini. Ada mulai itu. Berarti hilang fungsi pakaian tadi. Ada kayak gitu kan? Saya itu nggak masalahnya. Dia cerita sama ibu-ibu yang lain. Ayah anak saya tuh begini gitu. Tapi tadi fungsinya menutup. Fungsi pakaian itu menutup, bukan membuka. Disitulah Allah takdirkan rupanya manusia tidak ada yang sempurna. Karena kita serba kekurangan dalam hidup kita. Maka Rasulullah itu bersyukur meskipun dia dijamin masuk surga, tapi ibadahnya makin banyak. Kita ini belum dijamin apa-apa, sudah mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kenapa saya begini? Itu namanya tidak bersyukur dengan hati. Kalau ucap alhamdulillah gampang, Bu. Ya, tapi diiringi dah ucapan alhamdulillah tadi, rasa syukur itu dengan hati. Terus apa lagi rasa syukurnya? Harus diiringi dengan perbuatan dan sikap kita. Banyak orang bersyukur, oh ibu dapat rezeki, iya, alhamdulillah ya rabbil alamin. Tapi auratnya terbuka, ada enggak? Auratnya terbuka, rambutnya berwarna-warni. Paham Bu? Rambutnya berwarna-warni. Dia rajin sholat. Ya, dapat ibu rezeki. Apa jawab ibu yang warna-warni tadi? Alhamdulillah. Itu mempermainkan Allah namanya. Dia bersyukur kepada Allah, tapi perbuatannya tidak mencerminkan rasa syukur. Jadi tidak main-main. Rasulullah meskipun dia dijamin masuk surga, tapi ibadahnya makin mantap. Bilang sahabat-sahabat yang lain dijamin oleh Allah masuk surga, tapi ibadahnya bagus. Coba kalau kita dijamin masuk surga, apa yang terjadi ini Bu? Ibu umpamanya sudah dijamin masuk surga, saya jamin ibu tidak ikut majelis taklim lagi. Untuk apa saya kalau masuk surga? Ya, mungkin banyak tinggal sholat. Pas orang pesta nggak sholat zuhur, Anda kan tidak dijamin masuk surga. Makanya kita tidak dijamin. Tapi sahabat 10 orang dijamin oleh Allah masuk surga. Ketika mereka tahu apa yang mereka perbuat, makin tinggi ibadah. Jadi yang ibadah tadi tidak mengharapkan surga lagi, Bu. Apa fungsi ibadah mereka? Menunjukkan rasa syukur. Itulah derajat ibadah tertinggi. Tidak mengharapkan apa-apa.
Baik, bunda semua. Sebetulnya ngaji sore ini kita singkat saja. Mau ada kegiatan ke Panam, ya, mau berangkat ke sana lagi karena ada kegiatan juga habis maghrib. Nikah terus, asal nampak awak nikah itu. Ya Allah, nikah, ya banyak nikah. 1, 2, 3, udah 4 saya nikahkan janda semua. Asli, ngomong saya. Kemarin yang nikah janda, ibu nikah ke berapa kali ibu? Ketiga. Alhamdulillah, nikah ketiga. Yang laki-lakinya nikah kedua. Saya kira yang kemarin nikah itu nggak masih muda-muda, lupa janda-muda juga. Yang satu-satu anaknya, Kok musim kali saya bilang. Tapi bagus lah. Mudah-mudahan yang janda di sini cepat nikah. Terdoakan. Hah? Amin. Kata bunda ni, amin. Allahu Akbar. Ya sunnah aja. Fokus ibadah. Baik, zakat, syarat membayar zakat itu kemarin ada 2. Yang pertama niat karena Allah. Jadi semuanya pasti ujung-ujungnya ke sana. Maka zakat ini juga termasuk rasa syukur. Allah berikan harta, kita keluarkan zakat. Tapi zakat itu harus diniatkan karena Allah. Aku keluarkan zakat karena Allah baru diterima. Syarat yang kedua, lil mustahaqqiha, harus diberikan kepada yang berhak. Itu zakat, beda sedekah. Kalau sedekah boleh siapapun, ya, sama orang tua boleh. Zakat nak boleh sama orang tua, karena orang tua kalau tertanggung tak boleh. Boleh tak zakat pada anak? Tak boleh. Sama keluarga tak boleh zakat. Zakat jelas dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Tak boleh keluar dari ayat ini. Ini zakat. Yang namanya zakat mesti sesuai dengan ayat ini. Siapa mustahak yang pertama? Innamas sadaqatu lil fuqara. Yang pertama fakir. Apa definisi fakir? Jangan nanti fakir kata orang, fakir kata kita. Apa yang dimaksud dengan fakir? Man laisa lahu malun wala kasab laikun yaqau mawqi'an min kifayatihi wa kifayati mumawwanihi. Ini yang dimaksud dengan fakir. Apa itu fakir? Orang yang tidak mempunyai harta. Dia tak punya harta, itu fakir. Dia punya rumah tapi tidak punya harta. Kemudian apa lagi? Dan pekerjaan yang patut, yang hasilnya cukup untuk kebutuhan. Berapa kira-kira orang sekarang makan satu hari? Uangnya Bu. Kalau kebiasaan makan satu hari berapa sekarang? Ada 50.000 cukup. Kalau satu orang cukup. Kalau orang fakir punya istri, punya anak, berarti satu orang makan sekarang berapa Bu? Sarapan pagi 10.000, makan siang 15, makan malam 15, sekitar 40.000 kali 3. 150. Gaji bapak itu cuma 100 sehari. Nggak cukup untuk makan. Gajinya cuma 100 atau 120. Dia punya istri, punya anak. Ini disebut fakir. Maka mereka mendapatkan zakat, bahkan prioritas. Ada miskin, ada fakir. Siapa yang didahulukan? Dahulukan fakir. Ada miskin, ada fakir, ada kerabat. Siapa yang kita dahulukan? Kerabat yang fakir. Untuk memunculkan kasih sayang. Jadi kalau ada kerabat kita yang hidupnya seperti ini,
ambil zakat ibu, serahkan kepada mereka. Itu sangat bermanfaat. Ya, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Nah, itu yang disebut dengan fakir. Wa kifayati mumawwanihi, dan tidak mencukup, meskipun untuk dia sendiri cukup, untuk sediaan diri sendiri cukup, tapi tak cukup untuk keluarganya, juga fakir. Kalau 100 kan cukup untuk dia sendiri, tapi dia punya istri, punya anak, sempat anaknya 5, gaji 150 harian kan, itu sekarang nggak cukup, berarti itu kategori fakir, masuk dia golongan fakir. Artinya nggak ada support kiri kanan, usaha tidak punya, kebun tidak ada, harta tidak punya, warisan peninggalan nggak ada, pokoknya tidak ada duit masuk kecuali dia sendiri kalau bekerja. Banyak hari ini seperti itu. Orang-orang kerja harian dapat 150, anak punya, istri punya, berarti maknanya tidak mencukupi untuk kebutuhan normal, untuk kebutuhan keluarganya. Maka orang di sini sebut fakir. Yang kedua, wal masakin. Apa wal masakin? Orang miskin. Wala yamna'ul faqru maskanahu wa thiyabuhu. Status kefakiran tidak terhalang lantaran dia punya rumah, punya pakaian. Itu bukan masuk harta. Kalau rumah kan bisa jual rumahnya, Ustaz. Rumah tidak masuk harta. Karena rumah kebutuhan tempat tinggal, kan bisa jual bajunya, tidak mesti jual baju, ya, karena dia juga mesti punya baju. Jadi orang fakir itu bukan berarti dia tidak punya rumah, tidak punya pakaian. Ada orang yang statusnya menjadi fakir karena bangkrut. Ada enggak, Bu? Ada. Dia punya rumah, punya pakaian, gulung tikar. Yang muncul adalah hutang. Usaha satu hari tak cukup untuk makan karena pekerjaannya hilang, boleh diberikan zakat. Maka ketika itu statusnya sudah menjadi fakir. Nah, begitu di sini. Walau litahmil fi ba'din ayyamis sanah. Lantaran status kefakiran tidak terhalang oleh punya rumah, punya pakaian untuk sehari-hari, punya buku-buku, nggak mesti dijual juga, dia punya kitab makanya ada orang yang bisa menjadi fakir. Nah, kok orang seperti ini juga tersebut dengan fakir. Wa abdul ladzi yahtaju ilaihi khidmah wa maluhul ghaib bi marhalatain, atau dia punya harta tapi hartanya sudah disita, termasuk ya, dia ketika itu menjadi fakir. Yang tidak masuk perhiasan, karena perhiasan bisa dijual. Perhiasan kata ulama, dia gulung tikar, titik emasnya masih ada 1 kilo. Itu tidak fakir tuh. Itu kikir namanya. Artinya yang jadi batasnya cuma rumah dan pakaian. Kendaraan tak masuk, bisa jual. Karena itu bukan kebutuhan pokok. Yang kebutuhan pokok itu kan sandang, papan. Sandang itu apa, Bu? Pakaian. Papan, rumah. Pangan, makan. Yang 3 ini meskipun masih ada dia, sandangnya ada, papannya ada, tapi pangannya kurang. Maka ketika itu disebut fakir. Tidak masuk, maka para ulama tidak memasukkan rumah dan pakaian. Wal miskin, siapa orang miskin? Apa itu definisi miskin? Man qadara ala malin aw kasabin yaqau mawqi'an min hajatihi wa la yakfi. Siapa itu orang miskin? Orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang tetap, telah menutup kebutuhannya tapi belum mencukupinya secara sempurna. Dia sudah punya kerja tetap, tapi dia, bahasa kitanya apa tuh? Pas-pasan. Habis pagi dapat pagi, hilang sore. Maka cukup, semua cukup.
tapi tidak bisa untuk berlebih untuk menyiapkan tabungan. Maka orang seperti ini disebut miskin. Pas-pasan lah, sederhana. Maka definisi miskin itu umum. Ya? Definisi miskin itu lebih naik sedikit. Tetap dia dapat wala kaman yahtaju li ashratin wa indahu thamaniyah wala yaqtil sabiqa wa inna malakal aktsara min nisab hatta anna al-imam yahzaru bihalihi fayakulu minhuma. Maka orang yang miskin tadi, misalnya orang yang berkebutuhannya 10 tapi dia hanya dapat 8, artinya masih cukup. Ya kan masih bisa disiasati untuk kebiasaan orang-orang yang hidupnya berkecukupan. Ini disebut dengan miskin. Ini hal-hal yang berkaitan dengan asnaf. Miskin, fakir. Wa suddiqa mudda'i faqrihi wa maskanihi. Orang yang mendakwakan dirinya sebagai fakir atau miskin atau tidak mampu bisa dibenarkan sekalipun dia tubuhnya nampaknya bagus. Kekal sanggup untuk bekerja. Karena masalah kerja itu hari ini bukan hanya fisik. Ya. Fisiknya bagus tapi tidak kena PHK. Bisa jatuh miskin. Tanpa disumpah. Tidak mesti disumpah. Dia mendakwakan saya ini orang miskin. Udah cukup itu. Boleh kita berikan zakat. Berbohong itu urusan dia dengan Allah. Makanya ibu kalau ada orang yang minta-minta, kalau memang tidak niat memberi, tidak usah diberi. Tapi jangan beri ucapan. Kan ada orang datang-datang ke rumah kadang-kadang dari panti inilah, entah iya, entah tidak. Tapi kalau ibu niat memberi, berilah. Ibu dapat pahala. Tapi kalau memang dia memberi, jangan dipakai kata-kata, oh ini asli, ini apa ini? Karena dia sudah mendakwakan dirinya seperti itu. Kita cukup menerima, tidak usah disumpah. Nanti menambah dosa kita. Ya. Kalau prinsip saya pribadi, kadang hari Ahad datang ke rumah itu, ya udah. Kalau memang niat kita kasih. Tapi kalau memang tidak niat ngasih, jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena dia sudah mendakwahkan dia ini butuh untuk beli beras. Kadang karena hati kita tidak bagus, curiganya bawaan kita ini. Kalau orang yang tidak susah, tidak mungkin dia seperti itu. Begitu saja lah intinya. Kalau orang yang tidak susah, tidak mungkin dia minta. Kalau niat beri. Kalau memang tidak niat beri, kita maunya ke panti resmi segala macam, tolak dengan baik. Jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik. Nanti karena doa orang yang fakir, doa orang miskin itu langsung menembus panas, diijabah oleh Allah. Makanya ketika kita bersedekah 10.000, 20.000, berkah ya Pak, pajak umur, mungkin ini yang dikabulkan Allah. Kita tidak sadar. Sekian kita memberi, ya kita beri orang yang mungkin tunanetra minta. Pas kita kasih 10.000, 15.000, pokoknya sehat-sehat selalu Pak ya. Mungkin doa ini yang sampai kepada Allah, makanya ibu sehat. Kita tidak sadar. Maka semakin banyak kita berbagi, semakin banyak doa yang disampaikan kepada Allah. Jadi wajarlah mungkin Nabi mengatakan tawwu mardakum bis sadaqah. Obatlah penyakitmu dengan berbagi. Karena orang yang rajin berbagi akan Allah datangkan terhindar dari penyakit. Begitu. Maka di fikih ini disebutkan tidak usah disumpah. Cukup diberikan. Kenapa? La muda'i talafin malin urfin bilaniyah. Tidak dibenarkan orang yang mengaku miskin dengan tanpa bukti. Maknanya apa di sini? Tidak mungkin orang mengaku miskin kalau dia tidak miskin. Nanti dikabulkan oleh Allah kan? Disebut-sebut miskin.
Tapi meminta-minta itu memang perbuatan yang tidak baik. Kan sudah dikatakan. Nah, itu dua. Yang pertama, fakir. Apa definisi fakir tadi? Dia tidak punya pekerjaan. Bahasa kitanya apa tuh? Serabutan ya. Kadang ada gojo, kadang tidak ada kerja. Yang mana tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Kalau miskin, dia sudah punya pekerjaan tetap, tapi pas-pasan. Kadang cukup, kadang tidak. Nah, ini beda fakir dengan miskin. Kalau miskin ini dia sudah punya usaha, sudah punya kebun, sudah punya pekerjaan tetap, tapi pas-pasan. Tidak bisalah untuk menambah. Nah, itu orang miskin. Maka miskin itu banyak definisinya. Kalau untuk kita kan banyak definisi miskin. Nah, untuk yang bisa kita berikan zakat kepada mereka. Ada pertanyaan, Bu? Jam berapa sekarang? 5.04 ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah itu terserah kita. Sedekah itu sesuai dengan keikhlasan. Ya. Jadi harus masuk semua gitu. Enggak mesti. Makanya kotak infak itu kenapa kalau diumumkan biasanya di masjid-masjid yang banyak anak yatim, baru masjid, baru. Tapi hakikatnya semua sedekah itu sama. Nilainya. Kalau ibu mau jariyah masjid, kan ada hikmah sendiri-sendiri. Ya. Kalau anak yatim, ada juga hadisnya, ana wa kafilul yatim hakaza. Kata Rasulullah, saya dengan orang yang suka menolong anak yatim ibarat seperti jari tengah dengan telunjuk. Saya akan begitulah dekatnya dia dengan Rasulullah. Kalau masalah hadis jariyah, jangan baca lagi. Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam itu wafat, amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Infak masjid. Itu sedekah jariyah. Jadi terserah ibu mau jariyah, ibu mau ke yatim, mau kemana, itu sesuai dengan apa keinginan kita. Yang penting itu mau 1.000, mau 2.000, mau 5.000, mau 10.000, sesuai keikhlasan. Karena masalah sedekah hukumnya sunnah, tidak bisa dihukum orang. Jadi ketika ada harus menemukan ini, nanti orang tidak berinfak. Ya, nak mau orang nanti bersedekah. Itu untung ya, ibu bersedekah tiap pagi, amalan yang sangat bagus. Karena Rasulullah yang mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwam, terus menerus, continue, abadi. Wa in qalla, meskipun sedikit. Amalan itu berimpak 5.000 setiap pagi. Itu yang dia buat sampai dia dipanggil oleh Allah. Mungkin ini yang membawa dia ke surga Allah. Kenapa? Karena terus ini yang payah itu ada waktu terus menerus itu. Makanya kalau ibu ingin amalannya terus menerus, catat nama jadi iya kan? Kalau jadi donatur kita itu pasti terus menerus. Saya mau jadi donatur anak yatim. Kalau 1.000 sehari sebulan berapa? 30.000. Itu
Tunggu aja amalan itu sampai Allah memanggil kita. Mungkin inilah yang akan menolong kita nanti menghadap Allah. Daripada itu sedekah 10 juta dah selesai, tidak ada sedekah lagi. Lebih suka Allah itu terhadap orang yang beramal continue tapi terus menerus. Maka saya kisahkan Bilal bin Rabah. Apa kata Rasulullah? Bilal ini kedengaran terompahnya di surga. Telapak kakinya, Bu. Nah, kemudian dia terdengar oleh Rasulullah. Apa amalan Bilal? Selalu melaksanakan salat sunat wudu. Tak pernah putus. Kalau awak kan pakai zaman. Musim zaman duha rajin tak. Ibu ni sejak pulang umroh nak pernah tinggal duha. Tahan 3 bulan. Jadi makanya nak mau lengket. Ya. Oh, ibu ni kompliah subuhnya nak pernah tinggal sejak haji ini. Tahan 2 bulan. Habis itu hilang. Oh, ibu tu rajin dia bersedekah 20.000 setiap hari. Tahan sebulan. Pas rasa hidup susah nak jalan dia lagi. Maka tak usah banyak. Wa in khalla kata Nabi. Sedikit saja. Ya. Tapi betul-betul kita amalkan. Ya. Jadi amalan ibu tadi bagus. Teruskan. Kalau ngomong bapak ni harus isi semua, tak usah. Tambah 1 ibu isikan. Tak ada masalah. Saya salut itu, Bu. Bisa ibu setiap subuh, setiap pagi ya. Setiap hari mengeluarkan infak. Kan luar biasa. 5.000 pun tak apa-apa. Tapi setiap hari. Maka ada gerakan kami di Kementerian Agama. Cuma itu 1.000 sehari. Berinfak 1.000 sehari untuk masjid. Itu digerakkan. Ada gerakan namanya berinfak 1.000. Berat itu 1.000 sehari itu. Tapi aduam kalau dia continue, makanya Rasulullah itulah orang yang dicintai oleh Allah. Terus menerus. Nah, ini memang amalannya agak berat. Kenapa? Bukan beratnya, sering lupa. Kadang lupa kan. Nah, kadang ini ada halangan ini ya. Jadi sulit kita untuk menjadikan amalan rutin ya. Sedangkan zikir pagi petang aja ada yang tinggal kadang-kadang sering tinggal sama waktu sama kita sudah bersimpan nih supaya wirid zikir pagi petang. Kapan zikir pagi setelah subuh? Kan tidak lama sebetulnya 5 menit 10 menit kan sikat-sikat aja, tak usah 100 kali baca ayat kursi. Kalau waktunya mepet, Allah sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, ya kan? Nah, asbahna wa asbahal mulku kan enggak ada banyak bukunya. Dia apa itu ada zikir pagi, petang baca. Itu luar biasa. Bayangkan doa di Allah asbahna wa asbahal mulku lillah la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'da. Ya berarti ya Allah, jadikanlah hari ini yang baik-baik untuk saya ya Allah. Berarti yang datang hari itu kebaikan. Wa su'il kibar, ya Allah, jadikan tua saya sebagai tua yang tidak menyusahkan. Ini banyak orang yang tua menyusahkan. Tapi orang yang zikir petang paginya rajin, insya Allah tuanya bahagia. Kenapa? Diberikan oleh Allah ketenangan. Nah, begitu. Ya Bu ya, tetap jangan pula mundur. Gara-gara itu nanti mundur pula kita tetap ya. Nah, bersedekah. Mau anak yatim kita bagus, anak yatim tiap pagi gitu. Ada lagi? Cukup Bu ya. Ya. Kalau ada diapain juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita masuk siapa itu amil, karena amil ini persoalan ini. Ya. Selalu amil ini di zakat ini jadi persoalan. Karena amil itu bukan kerja sehari 2 hari. Amil itu kerja setahun baru dia dapat yang hak amil itu betul. Kalau enggak berhak dia mendapatkan hak amil. Nah, begitu. Nantilah kita bahas.
Baik, Bunda semua, itulah kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang disampaikan benar datangnya dari Allah, salah itu kelemahan dari apa yang disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dinilai ibadah oleh Allah. Baik, mari sama-sama kita berdoa, kita bacakan ummul Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Yang sakit Allah sembuhkan. Di antara keluarga kita yang telah mendahului ibu bapak dan semua yang ada, Allah berikan keampunan. Dan yang berhajat Allah kabulkan hajat kita. Ada hazim niyah wa ala kulli niyatin salihah thumma ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim qulubana wa sallim ahlana wa sallim auladana. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zurriyatana ahlal ilmi wal khair. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyatana ahlal ibadah wal istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum ahlad dhair. Allah ya rabbal alamin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa awsi arzaqana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمن أوصى إلينا بالدعاء يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان
apa yang disampaikan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oleh-olehnya Bu. Oleh-olehnya di mana tadi? Oh, hasil panen. Mudah-mudahan berkah ya usahanya. Saya ambil, mudah-mudahan juga berkah. Dan mohon maaf, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut.